Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvina Izumi, BP 181107 2012 dari 3 D 4TC. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan tentang desain sistem serat optik. Merupakan tujuan percobaan, mampu melakukan pengukuran losses daya minimum, losses daya maksimum pada serat optik hasil rancangan, mampu memahami parameter penyebab terjadi losses pada serat optik, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Teori penunjang, faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam pembuatan suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan oleh pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan pembawa data dengan kelanjuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari derau. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. 1. Menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik. Tipe serat optik yang berkaitan pada besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. B. Loss daya yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. 2. Menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat enging, perbaikan, dan cadangan. Enging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. B. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi patah serat optik. Untuk sistem serat optik yang berada di luar bangunan, sangat perlu perbaikan dibandingkan dengan sistem dalam ruangan. Setiap perbaikan yang dilakukan di dalam sistem serat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. C. Loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. 3. Tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber daya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Selanjutnya, bahan dan peralatan. 1. Laptop atau PC desktop. 2. Kalkulator. 3. Kertas. Diagram pengukuran. A. Hitung daya minimum pemancar bila panjang konektornya dirubah-rubah. Panjang serat optik A-nya 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Panjang serat optik B-nya 150 meter. Panjang serat optik C-nya 4000 meter. Panjang serat optik D-nya 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Loss serat optik 1,5 dB per kilometer. Loss konektor 1 dB. Loss sambungan fusi 0,1 dB. Daya minimum penerima min 30 dB. Penyelesaian. Untuk loss daya minimum, total loss panjang serat optik sama dengan sigma panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Untuk 10 meter, 10 ditambah 150 ditambah 4000 ditambah 10 dikali 1,5 sama dengan 6,255 dB. Untuk 15 meter, mendapatkan hasil 6,270 dB. Untuk 20 meter, mendapatkan hasil 6,285 dB. Total loss konektor sama dengan sigma jumlah konektor dikali loss konektor sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 dB. Total sambungan fusi sama dengan sigma sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dB. Untuk total daya minimumnya sama dengan sigma total loss, yaitu serat optik ditambah konektor ditambah sambungan fungsi. Untuk 10 meter, 6,255 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan 8,355 dB. Untuk 15 meter, 6,270 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan 8,37 dB. Untuk 20 meter, 6,285 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan 8,385 dB. Untuk loss daya maksimum sama dengan sigma loss daya minimum tambah enging tambah perbaikan dan tambah cadangan. Untuk 10 meter didapatkan hasil 14,055 dB. Untuk 15 meter didapatkan 8,37 dB ditambah 1,2 ditambah 1,5 ditambah 3 sama dengan 14,07 dB. Untuk 20 meter didapatkan hasil 14,085 dB. Untuk daya minimum pemancar sama dengan sigma daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Untuk 10 meter didapatkan hasil min 15,945 dBm. Untuk 15 meter didapatkan hasil min 15,93 dBm. Untuk 20 meter didapatkan hasil min 15,915 dBm. Yang kedua, hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah. Selain nilai loss serat optik yang diubah, maka nilai-nilai yang lainnya sama. Digunakan loss serat optik di sini 1 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, dan 2 dB per kilometer. Didapatkan loss daya minimum
Untuk total loss panjang serat optik didapatkan dalam 1 dB per kilometer sama dengan 4,170 dB, untuk 1,5 dB per kilometer sama dengan 6,255 dB, untuk 2 dB per kilometer didapatkan 8,340 dB. Untuk total loss konektor menggunakan rumus sigma jumlah konektor dikali loss konektor sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 dB. Untuk total sambungan fusi menggunakan rumus sigma sambungan fusi dikali loss sambungan fusi yaitu 0,1 dB. Sehingga total loss daya minimumnya sama dengan total loss, yaitu dalam 1,0 dB per kilometer didapatkan hasil 6,27 dB, untuk 1,5 dB didapatkan 8,355 dB, dan untuk 2,0 dB per kilometer didapatkan 10,44 dB. Untuk loss daya maksimum, sigma loss daya minimum plus engine plus perbaikan plus cadangan didapatkan hasil dalam 0,1 dB per kilometer yaitu 11,97 dB, dalam 1,5 dB didapatkan 14,055 dB, dan untuk 2,0 dB didapatkan 16,14 dB. Dan dalam daya minimum pemancar, sigma daya minimum penerima plus total loss daya maksimum dalam 1,0 dB per kilometer mendapatkan hasil min 18,03 dB, untuk 1,5 dB didapatkan min 15,945 dBm, untuk 2 dB per kilometer didapatkan min 10,06 dB. Hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita ubah-ubah. Daya minimum penerima yang diubah yaitu min 10 dBm dan min 25 dBm serta min 30 dBm. Untuk loss daya minimum didapatkan total loss panjang serat optiknya sama dengan sigma panjang serat optik dikali loss serat optik yaitu 0,25 dB. Untuk total loss konektornya sama dengan rumus sigma jumlah konektor dikali loss konektor mendapatkan 0,4 dB, sehingga total loss daya minimumnya yaitu 0,65 dB. Loss daya maksimumnya sama dengan sigma loss daya minimum ditambah angin tambah perbaikan cadangan mendapatkan hasil 6,65 dB, dan daya yang tersedia yaitu selisih daya output pemancar plus daya minimum penerima sama dalam min 10 dBm mendapatkan hasil min 2 dBm, dalam min 25 dBm mendapatkan 13 dB, dan dalam min 30 dBm mendapatkan 18 dB. Panjang serat optik B sama dengan selisih atau daya tersedia kurang loss daya maksimum. Dalam min 10 dBm didapatkan min 8,65 dB, dalam min 25 dBm didapatkan 6,35 dB, di dalam min 30 dBm didapatkan 11,35 dB. Sehingga panjang serat optik B dalam min 10 dBm sama dengan min 3,46 km, dalam min 25 dBm didapatkan 2,54 km, dan dalam min 30 dBm didapatkan 4,54. Yang D, hitunglah jumlah serat optik bila daya output pemancarnya kita rubah-rubah. Di sini kita gunakan daya output pemancarnya dalam min 10 dBm, min 20 dBm, dan min 30 dBm. Hingga loss daya minimum dengan total loss panjang serat optik sama dengan sigma panjang serat optik kali loss serat optik sama dengan 0,25 dB, dan total loss konektornya 0,4 dB didapatkan total loss daya minimumnya yaitu 0,65 dB. Dan loss daya maksimum sigma loss daya minimum plus engine plus perbaikan cadangan sama dengan 6,65 dB, dan daya yang tersedia sama dengan selisih daya output pemancar plus daya minimum penerima. Dalam min 10 dBm didapatkan 20 dB, dalam min 20 dBm didapatkan 10 dB, dan dalam min 30 dBm didapatkan 0 dB. Dan panjang serat optik B-nya yaitu selisih dari daya tersedia loss daya per kurang daya maksimum. Dalam 10 dBm didapatkan 13,35 dB, dalam min 20 dBm didapatkan 3,35 dB, dan dalam min 30 dBm didapatkan 0,65 min 6,65 dB. Sehingga panjang serat optik B-nya dalam min 10 dBm 5,34 km, dalam min 20 dBm 1,14 km, dalam min 30 dBm min 2,66 km. Dan yang terakhir, hitunglah loss serat optik bila panjang serat B kita rubah-rubah. Panjang serat optik B di sini digunakan 1500, 1200, dan 2000 m. Sehingga loss daya minimumnya mendapatkan total loss panjang serat optik yaitu dalam 1500 meter didapatkan 1,6 A meter, dalam 1200 meter yaitu 1,3 A meter, dalam 2000 meter yaitu 2,1 A meter. Sehingga total loss konektornya
sama dengan sigma jumlah konektor dikali loss konektor sama dengan 2 kali 0,2 sama dengan 0,4 dB. Dengan total loss daya minimumnya, yaitu dalam 1500 1,6 A ditambah 0,4 dB dalam 1200 meter, 1,3 tambah 0,4 dB, dan di 2000 meter didapatkan 2,1 tambah 0,4 dB. Loss daya maksimumnya sama dengan menggunakan rumus sigma loss daya minimum plus egging plus perbaikan dan cadangan didapatkan hasil seperti berikut. Dalam 1500 meter didapatkan 1,6 A ditambah 6,4 dB, dalam 1200 1,3 A ditambah 6,4 dB, dan dalam 2000 ditambahkan 2,1 A ditambah 64 A dB. Serat optik per kilometer. Daya minimum pembancar digunakan rumus sigma daya minimum penerima plus total loss daya maksimum. Dalam 1500 didapatkan hasil A-nya sama dengan 2,25 dB kilometer, dan dalam 1200 didapatkan nilai A-nya 2,7 dB kilometer, dan dalam 2000 didapatkan nilai A-nya 1,7 dB per kilometer. Langkah percobaan. Saat menentukan nilai daya minimum pemancar, pertama, tentukan nilai pada loss daya minimum. Kedua, tentukan nilai pada loss daya maksimum. Ketiga, tentukan nilai pada daya minimum pemancar. Saat menentukan nilai panjang serat optik, pertama, tentukan nilai pada loss daya minimum. Kedua, tentukan nilai pada loss daya maksimum. Ketiga, tentukan nilai pada daya tersedia. Keempat, tentukan nilai panjang serat optik. Analisa data. Pada hasil data perhitungan di atas, praktikum mengetahui bahwa saat panjang serat optik diubah, membuktikan bahwa daya minimum pembancar menghasilkan nilai yang semakin lama semakin kecil, sedangkan total loss daya maksimum yang dihasilkan semakin lama semakin besar. Saat loss serat optik diubah-ubah, membuktikan bahwa daya minimum pemancar yang dihasilkan semakin lama semakin kecil, dan loss daya maksimum dihasilkan semakin lama semakin besar. Hasil yang didapatkan saat daya minimum penerima diubah-ubah, maka panjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama semakin besar. Sedangkan saat daya output pemancar diubah-ubah, panjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama akan semakin kecil. Kesimpulannya, saat panjang serat optik dan loss serat optik diubah-ubah, maka nilai pada daya minimum pemancar semakin lama akan semakin kecil. Saat daya minimum penerima diubah-ubah, maka nilai pada panjang serat optik semakin lama semakin besar. Dan saat daya output pemancar diubah-ubah, maka nilai pada panjang serat optik semakin lama akan semakin kecil. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.